رحمك يا رب العباد رجاء. Juga hatinya. Ya santri bolak-balik ke masjid kan nanya, ini santri siapa? Ini ngapain? Yatim Pak, desa ini Pak. Kumaha dahar eta? Kumaha daharnya? Ngasih itu beras, ngasih macam-macam, subhanallah. Bahkan saya bahkan kemarin udah kalau boleh menantang Abi Nazar. Siap. Supaya setiap satu promotor bikin satu rumah tahfiz. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Karena mudah. Saya pun tercerahkan nih, keren banget. Ya mungkin karena sensing praktis berpikirnya ya. Maka bukan mall tetapi warung-warung kecil-kecil. Betul. Ya, itu logikanya. Ya. Sehingga ini keren banget menurut saya. Ya, jadi mudah banget dan data terakhir sebenarnya charity di Indonesia paling tinggi loh. Ya, tinggi betul. Paling tinggi. Cuma apa? Ke siapa nih ngasihnya yang tepat? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sangat berbahagia dan bersyukur pada sore hari ini kami di Rumah Stipin Banten, tepatnya di Saung Bercengkrama, kedatangan Ustadz yang luar biasa, asli Pandeglang sebetulnya. Cuman beliau sudah lama di Riau ya, di Pekanbaru tepatnya. Pada sore hari ini dengan pengalamannya Ustadz Abdul Haq ini di Stipin sebagai promotor kali ini dan sebentar lagi jadi trainernya. Amin. Beliau sudah sesuai dengan dalam bahasa Stipin itu KKM, kesungguhan kebiasaan sesuai makanat, berjanji akan 1000 rumah tahfiz. Kali ini sudah ada 17 dan kami terus terang saya pun yang katakan sudah lama di Stipin, berniatnya sudah lama pengen punya rumah tahfiz. Ini belum punya nih Ustaz. Sudah diniatkan rumah ini akan jadi rumah tahfiz nih. Ya, bisa diniatkan. Tapi saya harus punya rumah dulu gitu kan. Nah, hari sore ini kita ingin belajar bagaimana belum setahun kayaknya bergerak ya. 17 rumah tahfiz. Berbasis Stipin tentu saja. Karena kami bergiat di Stipin dan kami yakin dengan Stipin ini termudahkan semua urusan kehidupan termasuk bagaimana menghafal Quran. Oke, mungkin langsung ke Pak Ustadz Abdul Haq nih. Mangga Pak Ustadz, gimana dari mana nih kita mau belajar membuka rumah tahfiz? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa dan bersilaturahim. Salawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum Stipin pun sudah jalan karena background dari Pakistan gitu kan, dari Pakistan mau berkibar. Kalau pulang ke Indonesia memang mau menyebarkan para penghafal Quran. Cuman banyak kendala mah. Kendala pribadi, kemudian dana, kemudian tempat, waktu, santri, banyak kendala. Ya. Alhamdulillah muncullah konsep satu rumah, satu ustadz, 10 santri. Setelah perjuangan 2-3 tahun gitu kan. Artinya kalau kita bikin tempat yang besar, setahun pembebasan lahan, tahun kedua bikin bangunan, tahun ketiga bikin masjid musolanya, tahun keempat baru mulai nerima pesanan. Mulai 5 tahun mulainya gitu kan. Nah, alhamdulillah setelah mentok, kemudian dapatlah tuh malam-malam Bismillah, udah bikin kecil tapi banyak. Maka muncullah usaha gede-gede, tapi satu rumah, satu ustadz, 10 santri. Nah, mulailah di Pekanbaru satu rumah. Dan kami sendiri yang ngajar, kita yang ngajar, kita yang ngasih makan, kita yang ngasih semua. Karena prinsipnya yang menerima ya ibu apa, ini mereka gratis belajar. Jadi kita yang ngajarin, kita yang ngasih makan, semua di situ. 2-3 santri alhamdulillah. Tapi kalau udah 5 santri, 7 santri berat ya. Kerasa kan? Waduh, 5 piring nih sarapan, siang juga, malam juga. Lama-lama biar duit. Habis duit, habis beras ya kan? Tinggal kemana ya? Ke atas kan? Kiri, kanan, depan, belakang nggak ada. Ya Allah, kami sedang belajar untuk menyebarkan Al-Quran, tolonglah. Dan saya punya senior yang sudah jalan lebih awal di Malaysia, sudah bentuk rumah tahfiz juga, sudah 7 santrinya. Satu tuh, saya kan, ini gimana nih, mana keberkahan yang ngurus rumah tahfiz? Mana keberkahan yang ngajar santri gua kemana? Oh, duit habis, beras habis gimana? Kemudian dia berbisik tuh, sabar ya. Ujian mau jadi kiai. Amin. Ternyata di situ ya. Maka subhanallah, kita pun mulai berdoa kepada Allah. Menangislah sedikit, bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Mulai dengan yang ada, alhamdulillah 1, 2, 3 orang mulai membantu kita. Situ awal mulanya.
Siap. Nah, ya pemirsa, di samping kita berdua nih, di sini audiennya banyak juga nih. Iya. Ada Ustadz Yayan dan istrinya Febri, ada Bang Irsan, ada Pak David dan ada yang lainnya. Nanti kita akan juga mungkin respon dari audien yang ada di sini. Tapi sebelum itu, tadi kan sebelum tahu Steven ya. Nah, setelah tahu Steven, setelah belajar tahfiz Steven, ada nggak perubahan? Luar Beda? biasa. Yang pertama adalah WSL 1 ya kan. WSL 1 membuat si Abdul Haq satu fokus hebat. Oke, siap. Ente jangan kemana-mana, banyak urusan, tangan cuma dua. Tangan cuma dua. Kita bisnis ini, bisnis itu, kita punya travel, ikut sponsor, ikut macam-macam bisnis itu kan, ngajar juga. Tangan cuma dua. Nah, ketemulah Steven, Fokus gue hebat, banget. gue banget. Satu, fokus hebat. Akhirnya alhamdulillah, bismillah. Waktu itu sih udah fokus satu aja sama ini. Jawara Kasturi. Kita udah ngobrol dulu kan? Udah. Kalau madu, dan saingan kalau madu. Siap. Susah untuk berkembangnya. Tapi kalau Kasturi ketika itu belum ada saingan, udah gas di situ. Satu fokus hebat. Dan memang setiap botol yang dijual langsung dialokasikan. Kan? Dari satu- Bukan untungnya langsung alokasikan ya? Ya, ketika ini terjual langsung dialokasikan. Kalau sekian ribu ya berapa buat rumah tahfiz itu. Dan kami pun memberi contoh bahwa kita nggak minta-minta. Oke, siap. Kita nggak minta proposal ya kan. Kita pakai diri sendiri, kita pakai modal sendiri. Orang lain bantu, alhamdulillah. Tidak bantu pun kami akan Jalan. jalan. Oke, siap. Nah, luar biasa WSL 1 menghemat diri saya. Waktu, pikiran, yang bukan gue banget nggak usah lah delegasikan. Yang gue banget, ini gue hajar. Genjot ya? Digenjot situ, ketemu ya kan. Nah di WSL 2 mantap lagi. Langsung WSL punya 2. bintang terang ya? Nah, punya bintang terang. Sekalian bintang terangnya dibahas, Tit. Dan social role ya kan? Iya. Social role. Maka muncullah, jangan satu dong, berapa? 100.000 di situ. Oke. Di depan Pak Faik kan, Pak Faik. kan. Bismillah, Abdul Haq, tahfiz Banner, kemudian Sensing Introvert, akan mendirikan 1.000 rumah tahfiz. 1.000. Oh, amin. Masya Allah. Nah, setelah WSL 2 itu jadi satu fokus hebat udah ketemu. WSL 2-nya pun tentang lo gue ahlinya. Nah, alhamdulillah ada kemudahan. 1 2 3 4. Enggak kerasa 17. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini dalam rangka ke Banten pun nih, ke Pandeglang, ke Serang dalam rangka. Ya. Udah 3 tahun kita bikin rumah tahfiz. Alhamdulillah dapat di Pekanbaru, di beberapa tempat lainnya. Teman-teman komplain, "Woi, dia Lembur ya. negeri batu di urusan, kamu serahkan ditinggalkan gitu." Nah, ya alhamdulillah mulai pulang kampung kan. Cuman nggak mudah juga, nggak Oke, mudah. siap. Pengusaha ada, Nah. ustadz banyak, Iya. kiai gudangnya, Ah. santri ada. Iya. Cuman konsep rumah tahfiz belum ada gitu kan, yang mau versi kami. Ternyata nggak jauh-jauh dari lingkungan kita. Teman SMA punya rumah, tahun dikontrakin nggak ada yang mau, dijual pun nggak ada. WhatsApp, Ustadz, rumah saya boleh jadikan rumah tahfiz. Oh, Nah, iya, di situ. Akhirnya setelah dapat rumahnya, kita survei langsung. Saya kalau buat rumah tahfiz, karena sudah gue banget kan, dan emang ini tanggung jawab saya, survei dulu. Survei yang pertama, lihat kelihatan rumah. Ini rumah, mohon maaf ya, ada beberapa yang rumah udah hancur. Kita disilahkan rumahnya tapi ketika kita survei, belum ada ininya, belum ada itu. Loh, saya mau ngajar, saya bukan tukang bangunan, mesti butuh bangunan. Mohon maaf gitu kan. Dia udah layak lah, ada kamarnya, ada kamar mandinya, udah bersih, sehingga ini yang mau masuk nih para penghafal Al-Quran itu, sehingga tempatnya sudah bersih, bagus, kita tinggal jalan saja. Nah, kenapa harus survei? Supaya yang punya rumah tuh kekeh niatnya kokoh. Karena musuh kita setan. Membisikkan yang Betul, ngapain rumah? Kontrakin 20 juta loh, dikosin sekian juta loh. Ini nggak dapat apa-apa, dipakai buat yatim. Bahkan keluar duit berterusin ngapain? Itu kalau kita nggak datang, berapa kali lupa? Ustaz minta tanah sekian hektar, langsung dikejar. Nah, Kita iya insya Allah datang 3 bulan. Apa gimana? Tanah yang 12 hektar. Ustaz kayaknya nanti Sudah dulu deh. yuwas-wisu ya, sudah Lain yuwas-wisu. lagi, betul lain lagi. Maka ketika orang niat, kita kejar, bismillah, langsung siapkan kontraknya. Bahwa rumah itu 3 tahun ya. Kami minta 3 tahun rumahnya dialihfungsikan dulu jadi rumah tahfiz Al-Quran. Kenapa 3 tahun? Yang pertama, kangkung sebulan, Nah, jagung 4 bulan, bulan. sawit 4 tahun. Hafal Al-Quran Ya harus lebih dari itu. 3 ya? tahun. 3 tahun ya, 3 tahun. Tahun barulah mulai kan, 2 tahun oke lah, tapi 3 tahun
insya Allah panen. Panen. Dan terbukti kita rumah yang kedua ketiga, tahun ketiga itu udah 5 orang, 6 orang, 7 orang udah panen, alhamdulillah. Oke, tadi agak teknis sedikit ya. Kalau ada seseorang nih minat mau menyerahkan rumahnya, Ya. untuk 10 orang santri, Betul. berapa kamar mandi atau yang lainnya? Rumah untuk 10 santri 2 kamar ya, 2 kamar buat santrinya, 5 orang, terus ada 1 kamar buat ustadz atau ustazah. Kalau ustadznya masih bujangan, ya boleh kecil, atau kamar mandi 1 boleh kalau masih bujangan. Cuman kita lihat dia setahun 2 tahun menikah, bawa istri ke situ, nah, udah nggak layak kan gitu. Artinya mesti ada pavilion tambahan buat kamar ustadz dan ustazahnya, dan kamar mandi terpisah antara dia dengan santrinya gitu. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh, Ya. Sadian, Pak Ustaz. Sadian, tanya? Ya, baik, terima kasih. Dan alhamdulillah ini kesempatan yang sangat ya luar biasa, qadarullah, bahwa sore ini kita dapat bertemu dengan pegiat gitu ya, tahfidpreneur Ustaz Abdul Haq yang memang ya dengan targetan 1000 rumah tahfidnya, dan memang saya yakin sih setiap kita pasti ingin punya cita-cita ke sana, punya cita-cita yang mulia ini gitu ya, punya rumah tahfid. Nah, dan memang ya alhamdulillah kami juga sedang merintis yayasan di Ciruas yang saat ini sih ya masih berjalan untuk anak-anak. Nah, hanya memang kedepannya kami pun akan mengarah ke sana, akan mengarah ke yang sebagaimana yang sudah ada gitu ya, rumah tahfidz yang khususnya yang memang Ustadz Abdul Haq pun sudah jalankan di 17 rumah tahfidz ini. Jadi lebih ke teknis sebetulnya, kita juga lebih ke teknis seperti sistem, kemudian ya honor ustadz, kemudian santrinya sendiri, kita mencari santri pun ya dimulai dari yang apa ini kan, karena santri, calon santri pun ini kan bahan baku ya, bahan baku yang akan kita cetak, yang akan kita olah sampai akhirnya tujuan yang awal kita tetapkan bahwa ingin mencetak para hafiz yang tentunya yang mereka betul-betul cinta terhadap Quran, menghafal Al-Quran, dan harapannya nanti juga bisa mengamalkan Al-Quran. Nah, ini kami juga kadang masih ya bagaimana tuh mencari santri, kemudian apa dimulai dari yang tidak mampu atau mulai langsung membuka yang berbayar, atau bagaimana, mohon arahannya Ustaz. Kalau kami pengalaman pertama setelah rumahnya oke, kita MOU, kemudian mencari ustadz, ya kan? Siapa ustadz yang ngajar. Memang disarankan yang sudah hafal 30 juz, suku-suku sudah Bukhari Muslim, sudah hatam kutubus sittah, Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Karena ini beda dengan komplek pesantren. Kalau di pesantren dia ya ada pagar kan, lingkungan pesantren. Ini di rumah, di perumahan. Ya enggak, satu rumah ada 101 RW ya enggak, 102 rumah, dia akan langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Maka adab akhlaknya pun harus. Maka kita coba 3 bulan, kontrak 3 bulan dulu, memang setahun perjanjian, tapi 3 bulan cobaan supaya si ustaz ini betul nggak adab dan akhlaknya. Yang jelas alus selama jamaah ya kan, kemudian hafal Al-Quran, suku-suku sudah ngerti hadis, kemudian pengalaman juga dianjurkan. Karena pernah saya dapat guru yang baru lulus pesantren, hafal 30 juz, dia memang hafal 30 juz, tapi untuk ngajar belum gitu, ya kan? Nah, kemudian untuk santri dari mana? Jangan jauh-jauh. Ketika kita dapat satu rumahnya, siapkan ustadz. Memang kita kasih 2,5 juta per bulan Untuk ustadznya. untuk gaji ustadznya ya kan. Percobaan 1 bulan pertama 1,5, 2 bulan 1,5, bulan ketiga kalau sudah mulai bagus 5, 6, 7 santri kita tambahin berapa bulan dia. Santri dari mana? Orang sekitar ya. Dan alhamdulillah kami punya beberapa rumah. Ketika satu rumah ada 14 santri, udah surplus dong. Nah, dianjurkan tuh kita buka di sebelah sana, yang 2 santri pancingan ya, 3 santri pancing dulu ke rumah tahfidz yang masih kosong, tunggu seminggu 2 minggu, itu orang kamu udah datang. Oh, Ustaz, ikut ngaji dong, boleh nggak? Boleh, silakan nih. Jadi yang punya masjid seneng karena punya habis Quran di situ kan, karena setiap rumah dianjurkan dekat dengan masjid. Ya udah, susah bolak-balik ke masjid, santri pun ada di situ. Nah, tinggal donatur. Pertama Ustaz, 2,5 juta siapa donaturnya? Nah, kami pun ada yayasan, bismillah kita tangkin dulu. Nanti sambil jalan boleh berlima.
tukang bakso, tukang Iya, ini iya. kumpul 2,5 juta dibagi 5 murah kan? 1.000. Mau 1.000 masing-masing. Tapi akad 3 tahun. Jangan sampai dia udah siap berjuang, kita mundur, jangan. Oke, oke. Sama-sama tekan kontrak, yuk Pak, kita bantu 3 tahun perusahaan ini fokus menghafal Quran. Memfasilitasi orang Ya. juga bersedekah tepat ya. Betul, karena dia jangan sampai ngajar akhir bulan dia Iya, ada iya. kebutuhan juga kan. Kan ada lagunya tuh kan. Iya. Ustaz juga manusia. Kalau enggak kabur dia gitu. Yang bujangan dia pengen nikah, Iya, ya nggak? iya, betul. Yang udah nikah pengen umroh ada keperluan kita penuhi di situ. Santri ya kita siapkan rice cooker. Karena kan satu rumah kan cukup rice cooker. Kemudian belikan beras sekarung 2 karung 3 karung buat stok 1 bulan. Santri jam 11 masak beras dari nasi. Habis zuhur beli lauk Iya, iya. ke warung terdekat di rumah situ. Jadi memang mereka sendiri makan pun Iya. kita hanya memfasilitasi Iya. itu aja ya. Kalau beras kan bisa diajari sebentar kan, satekan, kemudian lauk beli di warung. Yang sudah matang. Yang sudah matang aja, nggak usah masak. Masak ribet lagi. Iya, Habis iya. waktu dia buat Iya. ngapal kan. Iya, betul. Udah beli lauk ke tempat terdekat rumah tahfiz. Sekali, 2 kali, 3 kali akhirnya apa? Langganan deh, bayar bulanan sekian berapa ya. Tetapi itu insya Allah ya. Nanti besoknya Ustadz ini ya sarapan ya. Oh, ngirim-ngirim Ustadz ya. akikah ya, kirim lagi. Ustadz syukuran ya, kirim lagi. Ada di masjid Innalillah telah meninggal dunia karena santri alhamdulillah. Seminggu setuju nah ya. Betul. Gratis. Kadang sarapan itu bisa 3 kali hari Jumat tuh. Ada dari santri dapet, tetangga ngasih, akikah belum, luar biasa. Maka alhamdulillah muncul keberkahan di sini. Gitu. Dan kami pun merasakan bisnis keluarga berkah setelah ngurus santri yatim ini. Jadi tadi makan ini dulu, maksudnya dibayarnya per bulan ya ke Awal-awal kita Awal-awal. siapkan. Sediain. Kita siapkan. siapkan awal-awal. dulu. Jadi Beras, yang jadi utama beras, Wan. beras makan pokoknya nih. Misalnya Ya. untuk lauknya Betul. kita langsung ngasih ke Ustadz atau Ya, gimana tuh? kasih ke Ustaz nih uang makan misalkan 1 hari ada yang 70.000, ada yang 90.000. Oh, ini untuk 1 hari saat gitu Ini ya? buat 5 hari misalkan. Hari ke-6 Ustaz dana habis, kirim lagi. Itu alhamdulillah lama kelamaan sampai 2-3 bulan tuh emang mesti mandiri. Nah dari situlah kita punya dana berputar. Ya enggak, yang di Ceheran siap bismillah nih, kita siapkan dananya dulu di awal kan. Sekali, 2 kali, 3 kali kepancing. Masa sih orang tidak terduga hatinya? Iya. Dia santri bolak-balik ke masjid, kan nanya ini santri siapa? Ini ngapain? Anak yatim pak, ini mak desa nanya pak. Kumaha daharnya eta? Kumaha daharnya? Ngasih itu beras, Iya, iya. ngasih macam-macam subhanallah. Iya, iya. Salah, salah. Saya bahkan kemarin udah kalau boleh menantang Abi Nazar. Siap. Supaya setiap satu promotor bikin 1 rumah Siap. tahfiz. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Karena mudah. Saya pun dan tercerahkan nih, berkah. keren banget. Ya mungkin karena sensing praktis berpikirnya ya. Iya. Maka bukan mall tetapi warung-warung kecil-kecil. Betul. Ya, itu Betul. logikanya. Ya. Sehingga ini keren banget menurut saya. Iya, Jadi alhamdulillah. mudah banget dan data terakhir sebenarnya charity di Indonesia paling tinggi loh. Ya. Gitu. Paling tinggi. Cuma apa? Kesiapan nih ngasihnya yang tepat. Ini Gitu. gara-gara nonton YouTube nih, ya kan? Ada orang pahlawan 3 jam dari Pekanbaru kan datang ngobrol. 3 kali pertemuan ngerti, siapan 1 jam saya ceramah di Pahlawan, mestinya sama jemaah. Ceramah selesai, habis ceramah kumpul. Pak Ustadz, saya punya rumah kosong, kos-kosan 5 pintu, nggak ada yang ngisi. Boleh dijadikan rumah tahfiz? Oh silakan gitu. Habis itu siapa ustadznya? Ih, ada tentang adik saya, habis 30 juz. Sedang kerja sih, cuma belum ngajar. Itu suruh ngajar. Dari mana gajinya? Bapak, ada yang siapin dosen ngajar? Ada. Ini pengusaha nih. Ini kita tujuk aja. Ini pengusaha. Masa nggak saya bantu dia? Kalaupun dia bapak nggak mau nih, saya kasih, saya bilang. Saya tantang tuh. Saya tantang mereka. Kalau bapak nggak mau gaji, pakai duit saya gitu. Dan kita buktikan ya, kita buktikan digaji duluan, akhirnya pakai duit saya. Akhirnya mereka bulan kedua udah malu. Masa sih kampung kita disubsidi sama si Abdullah Salam gitu, malu sendiri dia. Itu subhanallah, saya cuma buka sekali, kemudian 1 tahun kemudian diundang haul rumah tahfiz di Pahlawan. Setelah diundang, subhanallah, itu 1 tahun ada 12 santri, 1 santri sudah 26 juz setahun. Yang lain sudah berapa juz, alhamdulillah. Setelah peresmian tadi, datang bupati, diundang bupati juga, RT, RW bupati. Alhamdulillah, kami pun tergerak seperti ini. Ini semua santri-santri sini, bahkan yatim duafa hafal Quran, sampai sarjana kami biayai pendidikannya. Bupati Pak. Ustadz, jangankan 1.000,
1 juta pun kami harus bantu kalau seperti ini gitu. Karena kita nggak mengharapkan profit dari situ gitu. Kalau mau profit kita bisnis kan. Saya buat santri doa apa? Sukses. Mulia. Iya. Jadi jangan hanya tarik nafas, pastikan dibuang nafasnya ya. Bisa mate itu kalau tarik nafas. رب العباد